Nah, salah satunya adalah program yang kami ikuti, namanya program Barista. Barista ini kepanjangannya adalah Bantuan Riset bagi Talenta, Riset dan Inovasi. Oke. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjari di podcast WSM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini, di sesi video kali ini kita akan ngulik-ngulik asik bersama mahasiswa penerima beasiswa BRIN tahun 2023. Dan di sini kita akan ngulik asik bersama Kak Priska. Kak Priska adalah salah satu mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Mungkin teman-teman dan Sobat Mutiara yang sedang nonton, siapa sih Kak Priska yang sedang duduk di samping saya? Saya akan temukan diri. Halo Sobat Mutiara, perkenalkan saya Priska Mendrova dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ya, nah jadi teman-teman yang sedang nonton bahwa kita di sini akan bertanya nih kepada Kak Priska, apa sih itu beasiswa BRIN, bagaimana sih persyaratannya, pengajuannya gimana, dan bagaimana sih setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Nah mungkin pertama nih Kak Pris, apa sih itu beasiswa BRIN dan infonya kemarin dapat dari mana nih kira-kira? Nah, Sobat-Sobat Mutiara pasti penasaran juga kan? Nah, beasiswa BRIN itu, pertama BRIN. Mungkin teman-teman banyak yang masih belum tahu ya BRIN itu apa. Nah, jadi BRIN itu kepanjangannya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, jadi BRIN ini itu menyediakan beberapa program, Bang. Nah, salah satunya adalah program yang kami ikuti, namanya program Barista. Barista ini kepanjangannya adalah Bantuan Riset bagi Talenta, Riset dan Inovasi. Oke. Nah, jadi program Barista ini merupakan pemberian bantuan uang kuliah tunggal dan juga bantuan riset kepada mahasiswa tingkat akhir. Oke. Berarti untuk kalau bilang kakak semester berapa Kak? Semester 8. Semester berapa udah tingkat akhir ini ya? Iya, nah, kakak kan udah jelasin nih apa sih itu beasiswa BRIN, dan kakak bilang tadi bahwa beasiswa BRIN ini terbagi dalam beberapa program, khususnya dari S1, D3, S2, dan mungkin khusus S3 nih ya untuk beasiswanya. Nah, kemarin untuk persyaratannya apa sih Kak, dan bagaimana sih pengajuan beasiswa tersebut? Nah, untuk persyaratan sebenarnya kami ini adalah direkomendasikan oleh pihak kampus, Bang. Jadi melalui Prodi menghubungi kami bahwa nama kami merupakan salah satu calon penerima beasiswa Barista BRIN. Nah, kemudian setelah itu dari PIC kampus menginfokan kami untuk membuka websitenya, website beasiswa Barista BRIN. Kemudian kami pun login dan melihat persyaratan-persyaratan apa saja. Nah, di situ ada beberapa berkas-berkas yang harus diupload. Nah, kemudian kami pun mempersiapkan berkas-berkas tersebut, kemudian menguploadnya di web tersebut. Gitu. Nah, jadi kan kakak bilang tadi orang kakak membuka website nih, misalnya itu beasiswa Barista atau itu misalnya dari BRIN nih. Nah, itu berapa lama sih Kak ngisi websitenya dan mengisi persyaratan yang sedang ada dalam website tersebut? Kira-kira berapa hari? Sebenarnya kalau mengisi atau mengupload berkasnya itu nggak lama sih, yang lamanya mungkin mempersiapkan sih. Tapi itu nggak terlalu lama juga sih. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lah mempersiapkan berkasnya, karena kami kan direkomendasi kampus, jadi akses atau persiapan berkasnya itu sangat mudah untuk kami lakukan gitu. Nah, itu kan kalau kita udah kakak lalui, apakah ada nggak sih tersulit nih pas ngurus berkas sama pas ngisi website, ada nggak? Nggak ada sih, karena itu tadi pihak kampus itu sangat mendukung penuh. Iya, kami untuk mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Nah mungkin setelah kakak udah ngisi website dan kalau dibilang udah selesai lah untuk pendaftarannya. Nah, setelah kakak dinyatakan kalau dibilang salah satu lah penerima beasiswa BRIN tersebut, perasaannya gimana sih?
Ya senang dong, Senang, masa oke, sedih? oke. Ya senang banget, excited kan. Wah ternyata sangat bersyukur lah. Oke, sangat masuk ya. Nah, besaran biaya itu berapa sih kak? Khususnya, ini kakak S1 kan, S1 kesehatan Iya, masyarakat. S1. Kemudian karena kakak bilang tadi ada pembagian dari program itu dari beasiswa S1, S2, D3. Itu untuk S1 sendiri itu berapa sih kak? Kalau S1 itu disesuaikan ya Disesuaikan, dengan oke. UKT prodi masing-masing. Kayak di prodi kami, Oke. nggak apa-apa. Oke, boleh silakan. Nah, jadi kan uang kuliah kami itu adalah 3.600.000 per semester. Jadi dia mencakup 2 semester, semester 7 dan semester 8. Nah, jadi total yang diberikan kepada kami untuk UKT itu 7.200.000. 7.200. Iya, itu untuk untuk UKT. Untuk riset, karena kami S1, biaya dananya itu diberikan 3 juta. 3 juta. Tapi untuk S2 dan S3 berbeda ya, nggak sama nominalnya. Oke, berarti kakak mendapatkan beberapa biaya nih untuk menunjang perkuliahan nih. kalau Iya, gitu. benar. Nah, karena tadi kakak bilang yang saya dapat nih bahwa prodi merekomendasikan orang kakak nih untuk mengikuti basis tersebut. Iya. Apakah kakak sendiri orang yang termasuk aktif nih di prodi dan kalau bilang di dalam kelas lah, atau memang kakak mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa nih? Boleh nggak sih kakak ceritakan? Iya dong, termasuk mahasiswa aktif. Oke. Kalau di kelas mungkin iya, termasuk juga mahasiswa aktif. Kemudian kalau di UKM iya. Oke, kalau boleh tahu itu UKM mana aja nih kak yang kakak ikuti? Yang pertama saya gabung UKM dari semester 1. Oke. Jadi UKM yang pertama saya ikuti itu adalah UKM NIAS. Nah, di UKM NIAS ini saya juga sangat aktif, pernah menjabat sebagai bendahara selama 2 tahun. Kemudian di Satgas Artipena saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris. Kemudian di UKM Katolik. Oke. Nah, di UKM Katolik saya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Ya. Oh, jadi kakak bukan hanya satu UKM aja nih ya? Enggak, Jadi ada banyak. juga Gita Mutiara Choir, Oke, saya oke. pernah ikuti. Oke. Jadi ada beberapa. Dan kakak itu empat UKM loh kak. Iya. Nah, jadi kalau kakak bilang tadi itu dimulai pas semester 1. Nah, jadi kalau dibilang pas baru masuk kuliah, kalau dibilang masih ambis-ambisnya lah mau belajar dan itu bagi waktunya itu gimana sih kak? Boleh nggak sih kasih tips ke sobat Iya. kita yang sedang menonton? Bagi waktu itu sulit banget sih, apalagi aku kan pengurus intinya, Oke. jadi banyak juga kan kegiatan, baik kegiatan UKM NIAS, dari Satgas Artipena. Nah, jadi kalau setelah pulang kuliah, itu kan ada kegiatan apa? Kegiatan UKM. Oke. Nah, jadi pas di kegiatan UKM fokuslah untuk Oke, mengikutinya. Nah, jadi untuk belajar sendiri itu aku push pas pada saat jam perkuliahan. Jadi di saat perkuliahan itu berlangsung, aku benar-benar konsentrasi, aku benar-benar fokus untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Oke. Nah, kemudian mengerjakan tugas-tugas, selalu rajin walaupun banyaknya aktivitas di luar aktivitas di UKM, tapi mengerjakan tugas itu yang paling utama sih. Jangan sampai nilai kita itu menurun. Karena nilai juga Paling menjadi penentu di tahu. beasiswa ini. Oke, jadi kalau dibilang prodi tadi merekomendasikan orang kakak karena memang kakak lah kalau dibilang masuk aktif nih, baik itu di akademik dan non akademik. Nah, dari semua yang sudah kakak lakukan, kalau bilang tadi dari semester 1 melakukan banyak kegiatan dan mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa nih, bagaimana sih dukungan dari orang tua, kalau bilang saudara maupun teman nih setelah kakak mengikuti kegiatan dan mengikuti beasiswa tersebut kak? Kalau orang-orang terdekat ya mendukung aja ya, mendukung secara positif. Orang tua juga begitu. Cuman kadang-kadang sih orang tua bilang gini ya, batasilah organisasimu itu, fokus aja kuliah. Kau kan kesini, kau kan ke Medan itu. Aku kan ini perantau ya dari Nias, jadi
orang tua itu sering bilang, kamu kan ke Medan itu untuk kuliah untuk Kuliah, betul, belajar, kok banyak banget sih ikut ini itu organisasi ini ya segala macam. Terus aku sendiri selalu meyakinkan mereka bahwa bisa kok, aku bisa kok mengerjakan dua-duanya, aku bisa belajar, aku juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan UKM. Jadi belajarku itu nggak ketinggalan gitu. Ya. Nah, jadi ini kan kalau bilang dukungan dari orang tua itu sudah pasti ada dan sangat didukung. Nah, dan saya karena kakak bilang tadi kakak adalah mahasiswa semester akhir. Nah, terus pas pendaftaran beasiswa BRIN ini ya mungkin dekat-dekat lah sama pas kakak tingkat akhir. Nah, bagaimana sih kakak membagi waktunya itu pas kemarin pas tingkat kalau bilang PKL atau magang ya kira-kira itu? Iya. Itu gimana? Nah, kami diinfokan beasiswa ini itu setelah kami selesai melaksanakan PBL, praktek belajar lapangan. Nah, kami kan di Kesmas itu di semester 7 ada PBL, kemudian ada magang. Nah, jadi PBL kami kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan ya di Deli Serdang. Nah, setelah itu kami diinfokan bahwa kami sebagai calon penerima beasiswa. Kemudian disitulah kami mengurus berkas kami sebelum kami masuk ke magang. Nah, jadi pas udah magang kami udah dinyatakan lolos beasiswanya. Beasiswa itu oke. Jadi nggak mengganggu waktu untuk belajar. berkuliah. Nah, aku mungkin agak tertarik Kak, tentang kalau bilang program studi S1 kesehatan masyarakat. Nah, mungkin ada nggak sih pembeda sama misalnya prodi keperawatan? Ada dong. Kebidanan ya mungkin aku pun sendiri kepo sih Kak. Mungkin sobat minta juga pada kepo nih. Yang dipelajari di kesehatan masyarakat itu apa aja sih? Terus misalnya program kerjanya apa aja? Terus nanti di prodi kita ngapain aja sih? Apakah cuman duduk nengok nusannya untuk ngajar atau gimana nih? Boleh ngasih Kak cerita? Iya, ini tuh sebenarnya menjadi pertanyaan umum ya. Banyak banget yang nanya, Kisos itu ngapain sih nggak mengobati? Itu sebenarnya ngapain di jurusan itu? Nah, jadi kami di jurusan kesehatan masyarakat, kami ini lebih ke promosi dan preventif. Promosi preventif ini adalah pencegahan. Nah, sementara seperti kebidanan, keperawatan, dokter, itu mereka lebih ke kuratif dan rehabilitatif. Kuratif ini bagian pengobatan gitu. Nah, jadi kami ini bagian pencegahan penyakitnya. Jadi kami lebih duluan berperan dibanding teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Nah, gitu. Misalnya pas misalnya perokok nih. Nah, kami bagaimana cara kami untuk memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan kepada kaum laki-laki dan juga perempuan. Apa sih itu rokok? Apa bahayanya gitu. Kemudian misalnya ada yang udah terjaring dengan rokok. Nah, itulah bagian teman-teman keperawatan, bagaimana cara merawat orang tersebut kalau udah sakit gitu. Berarti kalau bilang Kesmennya lebih duluan untuk penyuluhan dan promosi ya tentang kesehatan. Nah, mungkin tujuannya sama sih kalau dibilang tujuannya sama, yang penting untuk kesehatan. Ya, betul-betul. Nah, mungkin terakhir nih Kak Pres, tadi Kakak udah jelaskan apa sih itu beasiswa BRIN dan Kakak juga tadi jelaskan apa sih itu S1 kesehatan masyarakat. Nah, mungkin terakhir pesan nih buat Sobat Mutiara yang memang mau mengikuti program beasiswa BRIN ya dari beasiswa barista. Ini kasih pesan buat teman-teman atau memang tips nih supaya mereka bisa mengikuti juga nih untuk beasiswa BRIN. Silakan Kak. Kepada Sobat-Sobat Mutiara semuanya, jangan malas belajar. Nah, walaupun kita mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di kampus kan dan juga di luar kampus, misalnya mengikuti UKM dan organisasi-organisasi lainnya, jangan terbuai dengan kegiatan-kegiatan kita, harus tetap terus untuk belajar. Nah, jadi kemudian terus mempertahankan nilai. Walaupun sebenarnya katanya sih IP itu nggak penting, IP itu nggak penting, tapi tuh saya mendapatkan manfaatnya ya. Betul-betul. Gitu. Jadi semangat terus kuliah, jangan terbuai dengan hal-hal negatif yang dari luar. Iya, betul. Nah, baik, terima kasih Kak Pris sudah memberi waktunya untuk sharing-sharing tentang
apa sih itu beasiswa BRIN, dan tadi kakak udah memberitahukan bagaimana sih persyaratan, pengajuan, dan tahap-tahap setelah kita mendaftar beasiswa BRIN. Dan kakak tadi sudah menjelaskan juga sih, karena saya memang orangnya kepo, ngapain sih ngambil S1 kesehatan masyarakat, dan tujuannya apa, dan mungkin ya prospek kerjanya ke depan itu memang luas ya Kak, kalau dibilang ya. Nah jadi Sobat Mutiara yang sedang nonton, sampai di sini adalah ngulik-ngulik asik kita bersama Kapres Kamindeva tentang beasiswa BRIN. Saya Eksmin Manjaya pamit, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.